1. Munculnya janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hidetojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang di Moratai pun kembali mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan Sekutu. Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada bulan September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula, Jepang mulai menggerakkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintah sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, RP Suroso sebagai Wakil Ketua merangkap Kepala Tata Usaha dan seorang Jepang sebagai Wakil Tata Usaha yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. RM Abdul Ghaffar Pringgodigo. Semua anggota terdiri dari 60 dari tokoh-tokoh Indonesia ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Choi Sang Iin di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai Gedung Volksraad. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua hal itu berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenal dasar negara Indonesia yang akan dibentuk pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945. Dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar dalam kata pembukaannya. Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenal dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenal dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusat Cokro Suyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat 5 asas yang diharapkan akan menjadikan dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia merdeka. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
8 Agustus 1945.